Kembali kita berjumpa di dalam sekolah minggu pada saat ini bersama Kak Rafa dan Kak Novi. Oke. Semua bersuka cita ya? Ya. Pasti dong. Suka cita. Yes. Iya, adik-adik tentunya berbahagia bersama dengan anggota keluarga di rumah, ikut sekolah minggu. Sudah mandi? Ayo. Ya, tentunya sudah ya, kita menghadap Tuhan harusnya sudah cakep, sudah mandi. Dan kita akan awali dengan memuji nama Tuhan dengan lagu Anak kecil. Tuhan cinta. Kita akan awali dengan berdoa yang dipimpin dipimpin oleh Dek Boma. Ya, pada adik Boma kami persilakan. Yesus, terima kasih untuk hari Minggu ini. Boma, teman-teman sekolah Minggu, Kati dan Boma-Boma dan teman-teman dan Yesus dan juga Ibu Guru ajar kami. Kasih dan Yesus. Kita ini menjaga dalam namamu. Amin. Ya, Terima kasih untuk adik Ibu Boma yang telah sudah membawakan doa pembuka. Kita akan lanjut lagi ya, Kak Rafa. Kita akan memuji nama Tuhan sebelum kita masuk firman dengan tema apa? dengan tema percayalah Tuhan menjagamu. Ya, percayalah Tuhan menjaga kita semua dan semua yang kita lakukan dalam nama Yesus. Oke, kita akan puji dalam nama Yesus. Ayo semuanya nyanyi yuk. Dalam nama Yesus, para kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus yang tak dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi ya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus
dikalahkan. Dan kita akan mendengarkan firman yang disampaikan oleh Ibu Uri. Dan pada Ibu Uri, kami persilahkan. Halo Rafa, Ya Bu. kenapa kok wajahnya ditekuk? Sedih lagi. Harusnya kan hari ini kamu tambah semangat. Kenapa? Ini Bu, kan udah Januari, tapi kok Ya, masih nggak bisa ketemu teman-teman, terus nggak bisa tatap muka, sama nggak bisa main-main lagi sama teman-teman. sekolahnya bagaimana di semester 2 ini? Sekolahnya daring Bu, Oh, online. masih online. Itu yang membuat kamu bersedih. Iya. Ayo bersama-sama kita bersukacita, semakin kuat dalam iman percaya kita kepada Yesus. Yuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini supaya hatimu kembali bersukacita dan Tuhan menolongmu. Percaya, katakan amin. Kalau begitu kita akan mendengarkan firman Tuhan dulu, terlebih dulu yang akan dibacakan oleh adik kita, Hana. Kami persilahkan. Injil hari ini diambil dari Matius 2 ayat 13 sampai 23. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun membangunkanlah dia, ambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sertanya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangis anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, dia ambillah anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi, "Pergilah Yusuf ke daerah Galilea, sebab setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Amin.
Ya, terima kasih adik Ana yang sudah membacakan firman Tuhan pada hari ini. Nah, adik-adik yang ada di rumah ataupun yang saat ini sedang ikut sekolah minggu bersama dengan kita semua di rumah, apa kabarmu? Luar biasa? Semangatnya mana? Ada sukacita seperti tadi yang dikatakan oleh Mas Novi dan Kak Rafa. Sukacitanya, sukacita, 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 sukacita. Yes. Bu Uri selalu mengajak anak-anak untuk bersukacita. Nah, seperti tadi Kakak Rafa yang yang tadi sedang bersedih karena di tahun ajaran semester 2 ini adik-adik yang sudah bersekolah masih mengikuti pelajaran secara daring dari rumah. Adik-adik yang sekolah di PAUD ataupun yang ada di TK, kelompok bermain juga masih mengikuti sekolah tanpa tatap muka. Dan selanjutnya bagi adik-adik yang sudah di kelas besar, yang SD, SMP juga sama menghadapi juga masih bersekolah secara daring. Nah, keadaan seperti ini dalam hidup kita semua, dalam kehidupan Bu Uri ataupun adik-adik ada di rumah sering mengalami pergumulan ataupun juga sering menghadapi suatu permasalahan. Nah, kita dalam menghadapi situasi yang dimana COVID-19 masih banyak seperti ini, kita diajarkan untuk lebih bersabar lagi. Adik-adik yang di rumah dan Bu Uri harus menjaga kesehatan, lebih bersabar hati, terus berdoa dan juga menjaga kesehatan supaya imun kita kuat di dalam kita melalui kehidupan kita. Situasi di mana yang kita merasa bahwa situasi ini tidak menyenangkan bagi kita semua, kita harus menghadapinya. Nah, seperti yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, juga pernah menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Nah, saat Tuhan Yesus menghadapi seperti di dalam hidupnya situasi yang tidak menyenangkan itu, Tuhan Yesus ternyata juga mengalami kehidupan nyata yang tidak sesuai dengan apa yang dianggapnya setelah dia lahir ataupun sejak dia dewasa. Dia sudah mengalami, Yesus sudah menghadapi suatu masalah kerasnya dunia. Mari kita simak bersama-sama. Beginilah cerita firman Tuhan. Sesudah orang-orang Majus itu melanjutkan perjalanan mereka, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan larilah ke Mesir. Kemudian tinggallah di sana sampai aku memberi kabar kepadamu, karena Herodes sedang mencari anak itu untuk membinasakannya." Maka bangunlah Yusuf, dan pada malam itu juga ia membawa anak itu serta ibunya hijrah ke Mesir. Mereka tinggal di sana sampai Herodes mati. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan Tuhan melalui nabinya, "Aku telah memanggil anakku dari Mesir." Setelah Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia menjadi sangat marah. Ia memerintahkan orang-orangnya untuk membunuh semua anak laki-laki yang ada di kota Betlehem serta wilayah sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan keterangan mengenai waktu yang telah ia dapatkan dari orang-orang Majus. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan melalui Nabi Armia. Di Rama terdengar suara ratap tangis yang memilukan hati. Rahel menangisi anak-anaknya dan tidak mau dihibur, sebab mereka telah tiada. Ketika Herodes sudah mati, malaikat Tuhan kembali menampakkan dirinya kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Dia berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan kembalilah ke Israel, karena orang-orang yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Maka bangunlah Yusuf, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke wilayah Israel.
Tapi ketika didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja wilayah di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia pun menjadi takut untuk pergi ke sana. Kemudian setelah diberi petunjuk melalui mimpi, pergilah ia ke wilayah Galilea. Ia tinggal di kota yang bernama Nazaret. Dengan demikian genaplah firman yang telah disampaikan melalui para nabi. Ia akan disebut orang Nazaret. Ya, adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan di dalam Matius 2 ayatnya yang ke-13 sampai 23. Bagaimana cerita Alkitab itu, bagaimana pada waktu Tuhan Yesus menghadapi suatu permasalahan. Nah, Yesus menghadapi permasalahan ini adalah bukti bahwa Tuhan itu berkuasa untuk menjaga Yesus, di mana tidak hanya menjaga Yesus saja, tetapi menjaga keluarganya, lalu juga menjaga saudara-saudaranya dari mara bahaya yang datang dari Raja Herodes yang mengancam kehidupan ataupun mengancam keluarganya, sehingga dibuktikan bahwa Allah juga berkuasa memimpin bagaimana kejadian demi kejadian itu terjadi pada keluarga Ibu Maria dan Bapak Yusuf dan juga Yesus. Di sini setiap kejadian, rentetan kejadian dari awal sampai akhir ini terjadi untuk menggenapi firman-Nya. Demikian juga Bu Uri dan adik-adik yang di rumah dan juga papa mama semua yang mendampingi putra putri semua ada di rumah, kita harus meyakini bagaimana bahwa Allah senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kita di masa-masa sulit ini, bahwa segala sesuatunya yang terjadi dalam permasalahan besar ataupun kecil saat ini terjadi di depan kita itu adalah rancangan Tuhan yang baik, yang sangat baik dan mampu kita laluinya secara bersama-sama. Untuk itu kita harus tetap melakukan kehidupan kita dengan kita menjaga imun kita, dengan kita menjaga kesehatan kita, ikuti protokol kesehatan, dan juga kita tetap berdoa dan bersabar karena Tuhan adalah penjaga kita. Tuhanlah naungan kita. Di sebelah tangan kananmu ada iman yang akan membawa kita untuk tetap percaya kepada Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yang percaya dan mau bersukacita dan percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita dan menjaga setiap dari kita, katakan amin. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih karena Engkau telah memberikan suatu firman yang menguatkan bagi kami dan juga anak-anak kami yang ada di rumah bersama dengan keluarga dan juga saudara dan juga teman-teman yang saat ini kami semua sedang menghadapi permasalahan mengenai COVID-19. Di dalam kemampuan kami percaya bahwa kami tidak mampu untuk melaluinya Tuhan. Tetapi kami percaya dengan iman kami bahwa Tuhan ada menolong dan menjaga kami. Untuk itu Tuhan, sertai kami dan bimbing anak-anak kami semua agar mereka lebih kuat lagi, lebih sehat lagi, lebih bersukacita lagi di dalam melalui segala sesuatu ini, dengan selalu menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan berdoa senantiasa
dan rajin mengikuti sekolah online dan juga menyelesaikan tugas-tugas belajar secara daring dengan bersama dengan orang-orang yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu kami mau selalu bersukacita. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup firman Tuhan pada hari ini, Bu Uri mau memberikan satu kuis, satu pertanyaan bagi adik-adik yang bisa menjawabnya. Tolong segera isi di kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Pertanyaannya bagi yang menyimak tadi sudah cerita dari firman Tuhan pasti bisa menjawabnya. Nah, pertanyaannya seperti ini. Siapakah pengganti Raja Herodes yang berkuasa di daerah Yudea? Siapakah nama pengganti Raja Herodes yang berkuasa di daerah Yudea? Sebutkan dan jawab secepatnya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Ibu Uri atas firman-Nya pada saat ini. Tentang apa tadi Mas Rafa? Tentang belajar apa? percayalah bahwa Tuhan ada di sana. Ya, di menjaga kita, walaupun kita punya masalah yang besar, masalah kecil, pasti kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari masalah tersebut. Dan kita akan amini firman kita pada pagi hari ini. Kita akan bernyanyi Allahku besar. Allahku besar. Boleh pakai gerakan ya? Oke. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Ya. Iya. Kita akan akhiri dengan doa penutup yang dipimpin oleh Adik Talita. Kepada Adik Talita. Tuhan Yesus, terima kasih
kami sudah selesai sekolah minggu. Terima kasih untuk firman yang sudah kami beri. Kiranya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang manis. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih untuk adik Talita yang sudah menutup dalam doa di sekolah minggu saat ini. Dan jangan lupa ada kuis yang harus ada dijawab, nanti bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. Ya, dan kita akan mengakhiri sekolah minggu kita, dan jangan lupa tetap jaga 3M. Ya. Mencuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Nah, kita akan bertemu lagi di sekolah minggu yang akan datang minggu depan, dan sampai jumpa. Tuhan senantiasa memberkati.